Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan sungkan untuk memberikan komentar walaupun hanya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 10 keutamaan sholat duha yang tak disangka-sangka. Setiap apa yang dianjurkan kepada umat Islam sesuai tuntunan dalam Al-Quran dan hadis, semuanya tidak lain semata-mata untuk sebuah kebaikan. Mulai dari perintah sholat, puasa hingga sedekah, ketiganya tidak pernah lepas dari makna penting sebuah kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik dari aspek segi kesehatan, kebaikannya, serta sosial. Begitu juga dengan anjuran untuk menunaikan sholat duha. Sholat duha sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakannya ataupun yang dilakukannya pada rentang 20 menit setelah matahari terbit hingga seperempat siang di akhir waktunya. Untuk jumlah rakaat dari sholat sunnah duha sendiri minimal sebanyak 2 rakaat dan diperkenankan untuk lebih dari 2 rakaat sesuai kemampuan. Hal demikian sesuai dengan hadis dari Muslim yang artinya sebagai berikut. Kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1981 dan Muslim nomor 721. Lalu, apa sebenarnya keutamaan sholat duha sampai sangat dianjurkan untuk umat muslim melaksanakannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut penjelasan tentang mengenai 10 keutamaan sholat duha. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai pengganti sedekah. Sedekah tidak hanya diartikan dengan sebuah materi yang diberikan ke orang lain, tetapi sedekah juga harus diberikan kepada anggota tubuh sendiri. Nah, salah satu caranya ialah dengan melaksanakan amalan sholat duha, di mana gerakan yang dilakukan kala menjalankan sholat duha sama saja seperti bersedekah untuk 360 persendian kita. Hal tersebut sesuai dengan tertera pada hadis riwayat Muslim yang artinya, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir juga adalah sedekah. Begitupun dengan amar ma'ruf, memerintahkan kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua dapat dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 1704. Yang kedua, diberi kecukupan rezeki. Manusia seringkali mengeluh semua akar permasalahan pada ekonominya. Manusia seringkali mengeluhkan semua akar permasalahan pada ekonomi. Bahkan sekalipun ada orang yang kaya, rasanya kecukupan akan rezeki selalu terasa kurang nikmatnya. Nah, ternyata dengan melakukan amalan sholat duha, kecukupan rezeki salah satunya akan dirasakan. Sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Daud, Tirmizi, dan Ahmad yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-sekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat sholat duha, karena dengan sholat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya." Perlu diperhatikan, makna cukup ini tidak hanya sebatas pada rezeki, namun juga dibalut dengan keberkahan. Dengan kata lain, meski rezeki yang diterima tidak sekelimpah yang dibayangkan, tetapi karena adanya keberkahan membuat apapun jadi terasa cukup. Justru kebalikan dengan ketidakberkahan sebuah rezeki yang masih banyaknya akan selalu merasa kurang. Yang ketiga, waktu yang tepat untuk meminta ampunan. Keutamaan sholat duha tidak hanya meliputi hal yang duniawi, akan juga tetapi rohaninya, di mana amalan sholat duha dapat menggugurkan dosa, sehingga pada saat itulah waktu yang pas untuk Anda memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun dosa yang dilakukan seperti buih yang ada di lautan tak terhitung banyaknya, maka
bukan perkara sulit bagi Allah untuk mengampuni semua dosa yang telah dilakukan, terutama saat Anda tidak pernah putus asa akan rahmat-Nya yang maha luas. Hal demikian juga sesuai hadis riwayat Tirmidzi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, pahala sholat duha sama seperti haji dan umroh. Seperti yang sudah diketahui secara umum, bahwasanya tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bukan karena tidak mau, namun tepatnya masih kurang mampu, entah dari segi fisik hingga materi dan lain sebagainya. Padahal ibadah umroh dan haji adalah impian setiap umat muslim. Namun kita tidak perlu merasa berkecil hati, sebab ternyata salah satu keutamaan sholat duha bagi yang tekun mengerjakannya ialah pahalanya yang menyerupai pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dengan begitu, kita tidak perlu terlalu merasa mawas diri, di mana sambil terus berikhtiar agar bisa haji dan umroh. Tetapi di sisi lain, kita sudah mengumpulkan pahalanya terlebih dahulu melalui sholat duha. Yang kelima, mendatangkan sebuah keuntungan. Terkadang mungkin terlintas dalam benak seorang muslim untuk dapat melakukan peperangan untuk membela agama sebagai bukti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, rasanya kondisi demikian sudah jarang terjadi di zaman modern seperti saat ini, karena konflik pun sudah tidak parah dulu. Lalu, pada akhirnya banyak yang bingung bagaimana agar tetap bisa mendapatkan pahala berjihad tersebut tanpa peperangan. Ternyata, dengan melakukan sholat duha, kita sudah sama saja seperti mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh para mujahidin di medan peperangan. Yang keenam, salah satu waktu paling ijabah untuk berdoa. Berdoa merupakan bentuk kepercayaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita sama saja seperti masih mengharapkan sebuah harapan yang digantungkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, terdapat beberapa momen dan waktu yang paling diijabah untuk dilakukannya, sehingga doa sangat mudah dikabulkan dibanding di waktu yang lain. Hal ini dikarenakan pada waktu duha berlangsung, malaikat kala itu sedang turun ke bumi untuk melihat alias menyaksikan kaum muslim salat, di mana hal tersebut juga telah termaktub di dalam Al-Quran seperti pada surat Al-Isra ayat 78. Sehingga dengan begitu, berdoa dikala sholat habis duha, maka sangat mungkin malaikat juga ikut mendoakannya, supaya doa yang kita panjatkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuat kemungkinan doamu akan terkabulkan dengan segera. Yang ketujuh, terhindar dari hal yang buruk. Kebiasaan dalam menjalankan ibadah sholat duha akan semakin menumbuhkan rasa keimanan yang meningkat kepada Allah. Dengan begitu, hati akan selalu merasa dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan ada rasa percaya yang tinggi bahwa segala hal yang kita perbuat semuanya benar-benar Allah saksikan dan nilai. Dengan begitu, kita akan menjaga perilaku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak murka, yang mana hal ini dihindari tersebut keburukan. Dengan begitu, kita jadi jauhkan oleh hal-hal yang buruk yang memang kita tidak harapkan. Dan kedelapan, dapat menyehatkan tubuh. Selain memberikan manfaat bagi rohani, di satu sisi sholat duha juga dapat memberikan manfaat secara jasmani. Salah satunya bisa memperlancar peredaran darah apabila udara di pagi hari sangat amat bermanfaat bagi jantung serta pernapasan kita. Ditambah pagi hari adalah waktu yang pas untuk kita menggerakkan otot-otot yang memang masih kaku. Dengan begitu, tubuh pun akan semakin fit, yang berpengaruh pada kesehatan tulang dan juga persendian. Apalagi air wudhu sebelum melaksanakan ibadah sholat bisa membuat Anda jadi awet muda. Yang kesembilan, membuat wajah lebih bercahaya. Tidak perlu menggelontorkan banyak biaya untuk berusaha mati-matian agar wajah kita terlihat berseri ataupun glowing. Sebab melalui sholat, benefit tersebut akan ikut terasa. Namun ingat, kembali kepada tujuan sholat ialah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan wudhu
sebelum sholat, yang di salah satunya adalah, ataupun yang salah satu syaratnya ialah harus membasuh muka dengan air. Dengan rutin melakukan lambat laun akan berpengaruh terhadap wajah kita yang akan semakin bersinar serta bersih. Yang terakhir, ataupun yang ke-10, diberikan pintu khusus di surga. Pintu surga memiliki banyak bidang amalnya. Salah satunya bagi yang rajin serta tekun dalam melaksanakan ibadah sholat duha. Demikian pembahasan mengenai 10 keutamaan sholat duha yang semoga dapat memotivasi serta meningkatkan keimanan diri untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana untuk memulai sebuah konsisten ibadah ialah dengan melaksanakan diri terlebih dahulu. Sebab jika tidak begitu, rasa malas akan terus menggerogoti diri, sedangkan kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Sehingga untuk menghindari rasa penyesalan, maka yakinkanlah diri kita untuk mengupgrade ataupun menjadi berubah lebih baik lagi, sebab kematian tidak dapat diundur ataupun dimajukan, dan penyesalan selalu berakhir pada diakhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.